Insyaallah akan kita baca beberapa hadis, akan kita dengarkan beberapa motivasi daripada para ulama, targhiban agar kita semakin semangat, semakin cinta, semakin termotivasi dalam beramal di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Kita semua termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena Allah panjangkan usia kita sehingga kita dapat memasuki bulan Ramadan yang amat mulia. Bulan ini adalah bulan yang sangat kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nantikan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau juga 2 bulan sebelum bulan Ramadan sudah berdoa meminta kepada Allah agar Allah sampaikan usia beliau sehingga dapat memasuki bulan Ramadan yang sangat mulia. 2 bulan, yaitu bulan Rajab. Diriwayatkan bahwa ketika memasuki bulan Rajab, Nabi SAW banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Karena Nabi tahu apa hakikat di dalam bulan Ramadan. Kalau kita tahu sedikit. Mungkin ibarat setetes daripada samudra pahala, limpahan, keberkahan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Itu yang kita insyaallah kita pelajari, kita dengarkan hadis-hadis dan ayat riwayat daripada yang dapat membuat kita semangat dalam beribadah di bulan Ramadan. Tapi hakikat apa yang ada di bulan Ramadan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, "Lau ya'lamul 'ibadu ma fi Ramadan, latamannat ummati ay yakuna Ramadanus sanata kullaha." Andai hamba-hamba Allah ini tahu apa yang ada di bulan Ramadan, tahu betul-betul besarnya pahala yang Allah siapkan di bulan Ramadan, andai mereka tahu, maka pasti umatku ini akan berangan-angan, akan sangat menginginkan Ramadan itu 1 tahun penuh. Kalau umat Nabi Muhammad ini tahu apa yang ada di bulan Ramadan. Kita hanya tahu sedikit melalui hadis-hadis. Itu pun sudah sangat hebat, sangat memotivasi kita insyaallah. Tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Sehingga hadis ini bukan sebagai supaya kita malas, bukan, tapi supaya kita semakin semangat lagi dalam beribadah di bulan Ramadan. Karena begitu besar pahalanya sehingga tak terbatas, hanya Allah yang tahu dan Rasulnya. Itu Nabi tadi 2 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa agar disampaikan ke bulan Ramadan, menunjukkan sangat hebatnya bulan Ramadan. Begitu juga para pendahulu kita, para alim ulama, para tabi'in, para sahabat, sama juga. Bahkan mereka diriwayatkan 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka sudah berdoa, "Ya Allah, panjangkan usia kami sampai ke bulan Ramadan." Kanu yad'ullaha 6 ashhurin ay yuballighahum Ramadan. Tsumma yad'unahu 6 ashhurin ay yataqabbala minhum. Kemudian mereka juga setelah Ramadan 6 bulan juga berdoa agar diterima ibadahnya selama bulan Ramadan. Jadi kita alhamdulillah Allah panjangkan usia kita sampai ke bulan Ramadan. Jangan disia-siakan. Kemudian nanti setelah bulan Ramadan kita juga sangat berharap agar Allah menerima ibadah kita di bulan Ramadan. Mencatat kita sebagai orang yang mendapatkan awfara nasib, bagian jatah yang paling besar, jatah yang sangat besar daripada bulan Ramadan, insyaallah. Para salafun salih pendahulu kita juga di antara doa mereka, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Itu di antara doa-doa mereka. Ya Allah, sehatkan saya, panjangkan usia saya sampai saya memasuki bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan ketika saya sudah masuk bulan Ramadan, Allah jagalah sikap saya, jagalah adab saya,
sehingga saya benar-benar menjaga diri dan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Wa tasallamuhu minni mutaqabbala. Kemudian setelah daripada Ramadan, setelah melaksanakan ibadah Ramadan, mereka berharap agar Allah menerima ibadah mereka selama bulan Ramadan. Bahkan seluruh makhluk di bumi, di langit semua berbahagia ketika memasuki bulan Ramadan. Bahkan sampai bidadari-bidadari di surga sendiri tazayyanat, dia berhias. Ketika masuk bulan Ramadan, itu surga berhias. Surga sendiri kan sudah sangat indah, ini berhias lagi. Bagaimana indahnya. Kita udah belajar sama Abuya di majelis malam Rebo tentang, di majelis terakhir kemarin, tentang kehebatan daripada surga. Intinya surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu keindahannya enggak pernah dilihat oleh mata manapun, enggak pernah melihat kecuali matanya Nabi Muhammad. Mata manusia enggak pernah melihatnya, keindahan surga. Wala udhunun sami'at, tidak ada telinga yang pernah mendengar daripada kehebatannya. Apa yang kita dengar di Al-Quran, di hadis, itu hanya masalu. Allah bilang di Al-Quran apa? Masalul jannati Masalul jannati allati u'idal muttaqun. Perumpamaan, bukan aslinya. Aslinya jauh lebih hebat, tidak terbayangkan. Wala khatara ala qalbi bashar. Bahkan keindahannya itu tidak pernah terlintas di hati siapapun. Masya Allah. Ini udah indah begitu, dia dandan lagi, tazayyana, dia dandan untuk menyambut daripada bulan Ramadan. Ada hadisnya lumayan panjang. Intinya seperti itu, sangat menyambut daripada bulan Ramadan. Jadi kita sangat bersyukur Allah panjangkan usia kita sampai ke dalam bulan Ramadan. Di antara sikap kita bagaimana menyambut bulan Ramadan adalah kita daripada memperbanyak ibadah kita di bulan Ramadan. Kita tingkatkan daripada ibadah kita di bulan Ramadan. Bukan sebagian muslimin itu kalau mau masuk bulan Ramadan sibuknya ngumpulin makanan, apa istilahnya, penampahan, sibuknya penampahan. Tapi dia tidak mencatat kira-kira apa ibadah yang bakal dia upgrade. Kalau HP aja ada upgrade-nya, ibadah juga harus kita upgrade, kita tingkatkan setiap hari takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau para pendahulu kita, para ulama kita, itu mereka yang mereka sibukkan sebelum memasuki bulan Ramadan, mereka pikirkan kira-kira apa ibadah yang bakal mereka tingkatkan di dalam bulan Ramadan, karena mengetahui begitu besarnya, begitu hebatnya bulan Ramadan. Diriwayatkan salah satu ulama kekasih Allah, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kekasih Allah yang sangat mulia di zamannya. Itu beliau kalau datang bulan Ramadan, itu anak-anaknya dikumpulkan, ngumpul dulu sebelum memasuki bulan Ramadan, ngumpul, ditanya. Sebelum itu beliau sebutkan dulu, kita bakal memasuki bulan Ramadan. Kemudian ditanya satu-satu, apa yang kamu persiapkan untuk bulan Ramadan? Amalan apa yang akan kamu lakukan di bulan Ramadan yang sebelumnya belum kamu lakukan? Di sebelum bulan Ramadan misalnya sehari murojaah atau ngajinya 3 juz. Kira-kira bulan Ramadan mau berapa juz?
atau sedekahnya atau salatnya. Berapa rakaat kira-kira yang ditambah di bulan Ramadan. Kemudian anak-anak beliau menyebutkan, masing-masing sebutkan, si fulan bakal menghatamkan sekian kali, si fulan yang lain menghatamkan sekian kali, masing-masing menyebutkan. Kemudian setelah mereka menyebutkan, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini nangis. Kenapa beliau nangis? Karena beliau tidak tahu lagi ibadah apa yang bakal beliau siapkan untuk bulan Ramadan. Maksudnya apa? Karena waktu beliau sebelum bulan Ramadan itu sudah full dengan ibadah. Sudah full dengan ibadah. Beliau ulama kekasih Allah yang sangat mulia. Diriwayatkan itu beliau setiap malam qiyamul lail beliau mengkhatamkan 10 juz. Setiap malam 10 juz sebelum bulan Ramadan. Kemudian ketika sholat duhanya beliau mengkhatamkan 8 juz'a, 8 juz. 10 juz malam hari, 8 juz di pagi hari. Masya Allah. Ini ibadah beliau. Di antara ibadah beliau seperti itu. Diriwayatkan juga beliau wiridnya, zikirnya setiap hari itu 25.000 kali menyebut ya Allah. Ya Allah, ya Allah itu sebanyak 25.000 kali. Kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sama 25.000 kali. Salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Salawat, pokoknya salawat itu sebanyak 25.000 kali juga. Setiap hari beliau membaca doa Rabbighfirli wa liwalidayya, doa birrul walidain, dan doa-doa yang lain. Kira-kira itu waktunya ada yang kosong atau tidak? Wiridnya ribuan kali. Bahkan ada yang menyebut wirid beliau itu sampai 70-an ribu kali. Ini di luar bulan Ramadan. Kira-kira ada waktu yang kosong enggak buat ngobrol-ngobrol? Tidak ada lagi. Makanya beliau nangis, sedih, sangat ingin sekali menambah daripada ibadah beliau. Beliau tetap merasa kurang, walaupun seperti itu ibadahnya, tapi tetap merasa kurang. Inilah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat mencontoh beliau, sehingga beliau mengatakan kepada putra-putri beliau, ya auladi hal minkum man yabi'li waqtah. Kira-kira ada ndak yang mau menjual waktunya untuk saya? Saking kira-kira kalau misalnya waktu bisa dibeli, beliau pengen beli. Saking ingin daripada meningkatkan ibadahnya di bulan Ramadan. Padahal ibadah beliau istilahnya udah mentok, udah level yang paling sempurna insyaallah. Tentu yang paling sempurna Nabi, tapi dibandingkan kita ini ibadah beliau sangat luar biasa. Bayangkan 10 juz di malam hari, 8 juz di waktu sholat duha. Masya Allah. Kira-kira sholatnya berapa rakaat itu? Allahu Akbar. Dan juga ada hadis tentang daripada sangat beruntungnya kita dapat memasuki bulan Ramadan. Itu diriwayatkan ada 3 orang sahabat. 2 orang sahabat meninggal syahid sebagai syuhada. Syuhada itu pahalanya tiada lain kecuali surga, derajat yang tinggi, syahid. Kemudian ini 3 orang sahabat, 2 syahid, yang satu lagi Allah panjangkan usianya, dia meninggalnya di atas tempat tidur. Kemudian ada yang bermimpi.
Ada yang bermimpi bahwa yang ketiga ini yang meninggalnya di tempat tidur ternyata derajatnya lebih tinggi dibandingkan dua sahabatnya yang sudah meninggal syahid. Derajatnya lebih tinggi. Kemudian itu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa shalla ba'dahuma kadza wa kadza?" Jangan heran, kenapa kita heran? Kata Nabi, bukankah si fulan yang ketiga ini dia bisa lebih melaksanakan sholatnya bisa lebih banyak dibanding yang dua sahabatnya yang lebih dulu, karena Allah panjangkan usianya. Dia bisa sholat lebih banyak lagi, sekian rakaat. Wa adraka Ramadan fasamahu, dia juga dapat memasuki bulan Ramadan, kemudian dia juga berpuasa di bulan Ramadan. Itu keutamaan daripada sahabat yang ketiga dibanding dua sahabatnya. Yang dua meninggal syahid, yang ketiga ini Allah panjangkan usianya, tidak syahid tapi apa? Dia bisa memasuki bulan Ramadan yang sangat mulia. Lalu Nabi bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi, inna bainahuma la ab'ada mimma bainas samai wal ard." Nabi bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang mana nyawaku berada di dalam kekuasaannya. Demi Allah, antara si fulan yang ketiga ini dengan sahabatnya yang dua orang tadi, itu derajatnya lebih jauh di antara langit dan bumi. Derajatnya dia lebih tinggi daripada jarak langit dan bumi. Kenapa? Karena dia memasuki bulan Ramadan. Jadi kita perlu sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan daripada kita, taufik kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baik mungkin. Kita tidak tahu usia kita, apakah kita bakal bertemu dengan Ramadan yang berikutnya. Para pendahulu kita mengajarkan kalau mau melaksanakan ibadah, bayangkan bahwa ini adalah ibadah terakhirmu. Kalau mau salat, sallu salatal muwaddi', kata para ulama kita. Salatlah seakan ini salatmu yang terakhir. Begitu juga sekarang kita berpuasa, kita beribadah di bulan Ramadan. Kita tidak tahu, boleh jadi mungkin ini adalah Ramadan yang terakhir, sehingga kita lebih bersemangat lagi insyaallah. Hadza ma aquluhu lakum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi